Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih suasana Lebaran, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adil Muhammad Akbar, di mana saya dari Prodi Manajemen Bisnis di semester 2. Dan mumpung masih suasana Lebaran juga, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, terutama kepada dosen pemasaran agribisnis saya, yaitu Pak Adi Mursalin. Minal aidin wal faizin Pak sebenarnya. Dan oke teman-teman, saat ini saya akan bercerita nih untuk storytelling tentang pemasaran, tema pemasaran agribisnis, dimana sudah lama juga nih kita nggak bercerita storytelling sambil bernyanyi kan. Dimana yang lagu pembuka ini saya ingin bercerita kepada Pak Ade tentang dosen pembimbing saya, yaitu tentang judul Pak Adi Dosenku. Oh Pak Adi dosenku, ingin cerita tentang perjalanan kuliahku yang penuh tantangan dan cerita. Dengan ceritaku semoga kau senang dengan apa yang telah aku raih, membimbingku untuk jadi lebih baik. Tugas dan ujian yang datang silih berganti, tapi kau selalu memberikan arahan, membuatku semakin semangat untuk belajar. Dengan ceritaku semoga kau senang, semua berkat bimbinganmu yang sabar, membimbingku untuk jadi lebih baik. Dengarkan ceritaku, semoga kau senang dengan apa yang telah ku raih, semua berkat bimbinganmu yang sabar, membimbingku untuk jadi lebih baik. Terima kasih atas semua ilmu, dengan hasil yang terbaik yang telah ku capai. Oke. Tadi lagu pertama yang berjudul Dosen Pembimbing, oh Pak Adi Dosenku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagu yang kedua, yaitu tentang judul Bukan Cinta Biasa, dari yang berjudul Kuliah Pemasaran Agribisnis. Pak Adi mengajarkanku penuh energi dengan langkah pertama, mulai berkarya kuliah pertama pemasaran agribisnis, produk berkualitas yang harus kita jual. Pak Adi mengajarkan dengan penuh makna pemasaran agribisnis. Dengan ilmu yang Pak Adi ajarkan, menuju masa depan yang lebih cerah. Bukan hanya teori, tapi juga praktik, membangun masa depan yang gemilang. Dengan semangat kita mulai belajar, menjadi ahli pemasaran yang handal. Kami siap menghadapi tantangan yang ada. Pak Adi ajarkan kami membangun masa depan yang gemilang. Pemasaran agribisnis kami akan sukses. Oke, matahari baru mulai naik, saatnya melangkah masuk ke ruang kuliah itu. Hari itu adalah hari yang cukup saya nantikan, kuliah pertama mata kuliah pemasaran agribisnis bersama Pak Adi Mursalin. Begitu Pak Adi masuk kelas dengan senyum hangat dan gaya yang bersahaja, suasana langsung berubah. Beliau bukan hanya membawa materi, tapi juga semangat di awal kuliah. Beliau membuka pembicaraan dengan kalimat ringan yang disambut tawa seluruh kelas, lalu berkata, pemasaran itu harus punya rasa, seperti lagu kopi dangdut, kopi yang nikmat di pagi hari yang selalu membuat rindu saya tersenyum di pagi hari. Nah, selanjutnya saya akan menyanyikan sebuah lagu Kopi Pagi yang Nikmat, dimana di saat ini juga dengan background atau lirik lagunya itu Tarik Sis Mongko.
Kopi yang nikmat di pagi hari yang selalu membuat kita rindu. Mulai hari dengan penuh semangat baru, bikin semangat hati pun ceria. Kopi pagi, setiap pagi ku selalu merindukannya. Tak peduli cuaca panas atau hujan, kopi pagi, kopi yang bikin semangat. Dengan secangkir kopi terasa ringan. Setiap pagi ku selalu merindukannya, yang selalu membuat kita rindu. Nah, ternyata Pak Adi juga bisa mengaitkan materi dengan hal-hal yang berkaitan dengan agribisnis. Bukan hanya soal hasil panen, tapi soal bagaimana membungkusnya dengan nilai dan emosi yang menyentuh pasar. Di tengah pembahasan segmen pasar dan strategi promosi, beliau kembali pemasaran, yaitu seperti nasi padang. Nah, tapi kita harus bisa memilih tepatnya untuk segmen yang pas. Lagu dimana lagu ini saya akan mainkan lagu goyang nasi padang yang terngiang dalam kepala. Banyak pilihan, tapi kita harus pilih yang tepat. Nah, selanjutnya saya akan nyanyikan lagu tentang memilih, dengan tema tentang memilih yang tepat dalam pemasaran, dengan background untuk backsoundnya itu tentang goyang nasi padang. Oke, kita mulai. Pemasaran itu seperti nasi padang, banyak pilihan, semuanya menggoda, tapi kita harus pilih yang tepat. Pilih yang tepat, pemasaran yang cerdas, jangan sampai salah. Pilih yang terbaik agar produk kita jadi pilihan utama. Pemasaran harus tepat sasaran. Pilih yang tepat, pemasaran cerdas, untuk konsumen yang tepat dan bijak pemasaran. Jangan sampai salah, pilih yang terbaik agar kita jadi yang utama. Pemasaran seperti nasi padang, tapi kita harus pilih yang tepat untuk segmen yang pas. Saya membatin. Wah, strategi positioning ini ternyata seasyik ini ya kalau diajarkan dengan gaya Pak Adi. Kuliah terus berlanjut, kami diajarkan berpikir bagaimana menjual hasil tadi, bukan hanya sebagai produk, tapi sebagai pengalaman. Pak Adi bilang produk agribisnis juga bisa punya nilai emosional seperti cinta, Kak. Luar biasa. Kalau terus menerus berkata, kalau kamu tahu betul siapa konsumen, kamu bisa menjadi nilai. Dan tiba-tiba saya teringat dengan lagu Siti Nurhalizah, ini bukan cinta biasa. Saya menganggap pelannya pemasaran bukan sekedar soal menjual, tapi hanya menyentuh hati, pembangunan kepercayaan. Dimana selanjutnya saya akan menyanyikan sebuah lagu dengan background lirik bukan cinta biasa, dengan judul pemasaran bukan sekedar menjual, tapi tentang menyentuh hati. Harusnya tak harus sesuai harapan, tapi soal hati yang tulus dan ikhlas. Tapi pengalaman yang tak terlupakan, setiap kata dan janji yang kita ucapkan harus nyata sesuai harapan, bukan hanya angka yang kita tuju. Dengan konsumen yang selalu percaya, pemasaran bukan sekedar menjual, tapi soal hati yang tulus, menjadi yang pertama di hati mereka. Kuliah pertama itu, tapi karena kami seru dengan relevan. Hari itu saya pulang mengingat pesan Pak Adi yang paling menempel. Jadilah pemasaran yang bukan hanya pintar menjual, tapi mampu menyentuh. Karena dalam pemasaran agribisnis adalah perjalanan membangun pemahaman tentang dunia sayang irama. Di tengah perjalanan Pak Adi dengan santai mulai mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari, bauran pemasaran. Tiba-tiba lagu Kopi Dangdut terngiang di kepala saya. Liriknya menyentuh hati, kopi yang dinikmati di pagi hari. Dimana saya ini saat ini selanjutnya saya akan menyanyikan lagu sebuah kopi pagi yang nikmat dengan backsound atau backsound musiknya itu Kopi Dangdut. Kopi yang nikmat di pagi hari yang selalu membuat kita rindu. Aromanya menyapa hangatnya hati kita. Dari secangkir kaca penuh kehangatan. Kopi pagi, kopi yang nikmat. Kopi pagi tak bisa ku lepas. Setiap pagi aku selalu merindukannya. Saat secangkir kopi datang semua terasa ringan. Kopi pagi, kopi yang nikmat, aku selalu merindukannya. Harus berkualitas dan nomor yang jelas.
Misalnya kata Pak Adi, kata Pak Adi misalnya produk sayur organik yang sehat atau daging sapi yang ternakannya sudah dipastikan kualitasnya, semua itu merupakan bagian dari bauran produksi yang harus diperhatikan oleh seorang pemasar. Pak Adi juga melanjutkan dengan membahas harga dalam pemasaran, di mana banyak pilihan yang bisa dipilih oleh konsumen, tapi kita harus tahu harga yang pas dan cocok dengan segmen pasar kita. Dan selanjutnya saya akan menyanyikan sebuah lagu dengan background Dego yang nasi padang dengan judul Memilih Harga yang Tepat Sesuai dengan Harga yang Tepat. Segmentasi pasar. Banyak pilihan yang bisa dipilih di pasar yang ramai, semua ingin yang terbaik. Pilih harga yang pas, pilih harga yang tepat, buat mereka puas, meningkatkan penjualan tanpa ragu. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, pilih harga yang tepat. Pilih harga yang pas, pilih harga yang tepat. Pasar itu penuh dengan pilihan, tapi kita butuh harga yang tepat agar bisnis kita sukses. Pilih harga yang pas, jangan asal tentukan. Pilih harga yang tepat, mengingatkan penjualan tanpa ragu, tanpa lelah. Pilih agar sukses. Jangan asal tentukan agar bisnis berkembang. Padi juga menjelaskan harga yang ditetapkan harus mempertimbangkan banyak faktor seperti biaya produksi saja dan beli konsumen. Kalau harga terlalu tinggi, konsumen mungkin enggan membeli produk yang tidak akan memberikan keuntungan yang maksimal. Padi juga menyebutkan bahwa dalam pemasaran agribisnis memilih lokasi yang tepat sangat penting. Seperti di warung Padang favorit kata Padi dengan ceria, kalau tempatnya tidak strategis, konsumennya pun sudah lapar tidak akan datang. Sakitnya di mana selanjutnya identifikasi dari sakitnya itu di sini oleh cita-cita dengan pentingnya lokasi yang strategis, tempatnya harus strategis. Tempatnya tuh di sini, kalau salah pilih konsumen tak akan datang walau produkmu enak. Tapi kalau tempatnya jauh pasti mereka malas. Tempat yang tepat buat mereka datang agar berkembang. Dengan tempat yang strategis, jangan salah pilih lokasi yang jauh. Karena konsumen lebih suka yang dekat, kalau lokasinya jauh enggan datang. Jadi jangan salah pilih, tempatnya tuh di sini harus strategis. Tempatnya harus strategis agar konsumen datang, kita pun sukses. Dimana saya membayangkan kita saat makan nasi padang yang enak, jika warungnya jauh dan sulit terjangkau, tentu saja dengan enggan datang lagi. Akhirnya kami membahas promosi yang menurut Pak Dia adalah cara kita menarik perhatian konsumen. Promosi itu seperti lagu cinta luar biasa katanya. Lagu cinta luar biasa ini dari Siti Nurhaliza, begitulah kira-kira yang harus dirasakan konsumen kita berhasil menarik promosi yang itu. Lagu selanjutnya bukan cinta biasa, dan dengan liriknya itu promosi yang dapat menarik perhatian konsumen. Promosi itu bisa menarik hati, tak hanya sekedar iklan biasa, seperti cinta yang tak bisa dilupakan. Tawar produk dengan penuh perhatian, tak hanya menyentuh sekedar iklan biasa menarik perhatian konsumen. Seperti cinta yang tak bisa dilupakan, bisa menarik perhatian konsumen. Padi juga mengajarkan bahwa promosi harus kreatif dan berupa iklan diskon atau konsumen membuat merasa seperti cinta luar biasa itu adalah dengan menjelaskan yang menyeluruh dan penuh semangat. Dan promosi bukan hanya biasa tentang langsung di dunia nyata, dan yang lebih menarik Pak Adi mengaitkan semuanya hal-hal dengan enak pagi, kopi dangdut, dan bahkan lagu cerita saat kuliah selesai. Dengan pengetahuan ini saya tahu bahwa untuk sukses dalam pemasaran agribisnis, menyusun strategi yang tepat dan tidak lupa memberikan sentuhan kreativitas yang bisa membuat produk kita jatuh cinta kepada. Hari itu saya pulang dengan penuh semangat dan lagu kopi dangdut goyang nasi padang terus bergema di kepala saya, meningkatkan betapa pentingnya memilih yang tepat dalam setiap keputusan. Di mana bahasa suaminya, kalau ku pandang ke bintang nan jauh di sana, saat ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu seperti kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyeret hati menjadi gairah,
membuat aku lupakan cintaku yang telah lalu, di asmara yang dahulu pernah membara. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Lagu Goyang Nasi Padang. Janganlah bersedih, janganlah merana, bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Ini lagu baru diciptakan hanya satu malam. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang, goyang nasi padang pakai sambaran bersama orang Minang yang ikut bergoyang. Semua masalah jadi hilang, ku jadi tenang. Mari menari ikuti irama, hanya gara-gara buang rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan hanya satu malam, karena penciptanya orang Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang, goyang nasi padang pakai sambal rendang bersama orang Minang yang ikut bergoyang. Semua masalah jadi hilang, pikiranku jadi tenang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang Minang yang ikut bergoyang. Dijamin pasti tak mau pulang karena ketagihan, maunya terus digoyang. Oke, terima kasih tentang perjalanan storytelling saya hari ini, tentang bercerita tentang pemasaran agribisnis. Banyak sekali yang kita harus pelajari dan kita harus ambil petikan dari hikmahnya. Dimana pada saat pelajaran kali ini juga kita tidak bosan karena kita diselingi oleh materi sambil kita bernyanyi. Jadi kedepannya pastinya kita menggunakan konsep ini terus agar mata kuliah kita di tentang pemasaran agribisnis ini mudah dicerna dengan storytelling yang kita sampaikan ini. Terima kasih, saya Adil Muhammad Akbar. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat siang pada teman-teman semua.